Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 13 Juli 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, kalau aku lihat memang orangnya kan suka main-main ya. Orangnya itu suka have fun. Dia itu pokoknya gimana caranya hidup dia pokoknya bahagia terus, entah gimana caranya. Bahkan dengan cara kemanipulatifan, bohong atau apapun, yang penting dia ngerasa have fun, bahagia. Ya, prinsip dia seperti itu. Hidup harus bahagia, bahagia walaupun dia kesulitan misalkan ya, entah secara materi, entah apa gitu. Pokoknya dia harus kelihatan bahagia. Ya, orang yang manipulatif sekali. Bahkan dalam menjalani hubungan dengan kamu itu ya cuman untuk menikmati kebahagiaannya doang gitu loh. Tapi apakah untuk berkomitmen? Aku lihat enggak, cuman untuk have fun aja gitu ya. Dan trust, aku melihat kayak ada suatu kayak kepercayaan ya, keyakinan kepada dari dia tentang kamu, bahwa memang kamu sudah ditakdirkan oleh semesta untuk dia, bahwa kamu memang didatangkan untuk dia, memberikan dia penghiburan, kebahagiaan ya. Tapi setelah dia nikmati jalani bersama kamu, ternyata di sini semakin dia dekat dengan kamu, tingkat spiritualitasnya dia itu semakin kuat, bahkan kereligiusan dia juga semakin kuat ya. Aku lihat di sini karena kamu itu mengajarkan dia tentang spiritualitas atau kereligiusan kayak gitu. Entah kamu sadari atau tidak, dia banyak belajar dari kamu tentang spiritualitas dan kereligiusan kayak gitu ya. Jadi hubungan ini tuh memang kuat atas dasar spiritualitas gitu, sehingga kayak walaupun kalian berpisah tuh selalu ada serasa kayak ada koneksi terus yang dekat satu sama lain kayak gitu. Cuman sayangnya memang dia ini orangnya red flag ya. Red flag itu tadi menjalani hubungan atau dekat dengan kamu hanya untuk have fun aja gitu ya. Nah, kemudian aku melihat di sini sejak awal pun kamu itu sudah diberitahu oleh semesta bahwa nih orang ini nggak baik gitu ya. Bahwa nih orang ini red flag, bahwa nih orang ini orang yang tidak akan membuatmu bahagia gitu loh ya. Nah, akhirnya aku melihat di sini lambat laun semuanya terbongkar ya. Lambat laun semuanya terbongkar, apa ke red flagkan dia, apa yang selama ini dia sembunyikan atau apa yang selama ini tidak dia ungkapkan ke kamu, semuanya terbongkar. Bahkan tentang karakter dia, kebiasaan dia, pokoknya semua kebobrokan dia ya. Aku lihat di sini semua terbongkar. Dia adalah orang yang sebenarnya hanya memprioritaskan materi ya, hal-hal yang bersifat duniawi ya. Makanya di sini kalau dalam hubungan tuh biasanya orang yang kayak gini tuh kayak suka hilang-hilangan ya, hubungannya sering on off ya, karena dia hidup ini hanya mementingkan materi, hanya mementingkan karir dan keuangan. Tapi karena dia merasa bahwa kamu dan dia itu kayak ada ikatan spiritual yang kuat ya, selalu merasakan adanya hadirmu, selalu kepikiran kamu kayak gitu ya. Kayak lagi santai gitu ya, tiba-tiba kok kepikiran, tiba-tiba kok ngerasa kayak
kamu itu milikku, kayak gitu loh ya. Intinya kayak ada energi yang benar-benar dekat gitu, sehingga aku lihat di sini kayak hati dia dan pikiran dia tuh kayak terdorong untuk kembali lagi mau memperjuangkan hubungan kalian atau kedekatan kalian lagi gitu. Jadi aku lihat kemungkinan saat ini memang kemungkinan memang sudah berpisah, berjeda atau berjarak seperti itu ya. Soalnya di sini aku melihat dia kayak terdorong untuk kembali lagi ke kamu, untuk memperjuangkan kembali hubungan ini kayak gitu. 3 of Wands, ya aku lihat di sini komunikasi buruk sekali di antara kamu dengan dia. Ini akibat dari dia ya, yang kurang lebih memang dialah yang tidak bisa diajak berkomunikasi dengan intim dan intens. Ya mungkin karena memang dia ini selama ini hanya berfokus pada karir, keuangan, hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat duniawiah kayak gitu ya. Jadi dia lebih sibuk atau menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja, cari uang kayak gitu loh, untuk diri dia sendiri. Aku lihat di sini. Nah, terus itu juga ternyata si dia ini punya kesulitan dalam hidupnya. Entah mungkin memang secara materi dia lagi kesulitan, atau dari karirnya memang lagi kesulitan ya. Intinya di sini, atau mungkin dari kehidupannya memang sedang mengalami suatu kesulitan entah apa gitu. Nah, di sini aku melihat memang dia ini orang yang egois dan orang yang narsis, orang yang hanya ingin menjadi center point atau jadi pusat perhatian, sehingga dia nggak mau menunjukkan kelemahan dia, nggak mau menunjukkan bahwa dia ini apa itu namanya sulit ya, punya kesulitan hidup. Nah mungkin selama ini dia selalu menunjukkan kehidupan yang baik-baik saja, berkelimangan harta, punya ini, punya itu, punya enek, punya ono lah ya pokoknya. Tapi nyatanya yang dia punya sebenarnya penuh dengan kesulitan. Sebenarnya dia nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya ono ya. Pokoknya hanya kemanipulatifan untuk terlihat baik-baik saja. Nah, kenapa dia tidak jujur sama kamu? Kenapa dia tidak mengungkapkan semuanya ke kamu? Dia merasa bahwa kalau misalkan dia jujur sama kamu, nanti kamu nggak mau terima dia, nggak mau terima keterbukaan dia, nggak mau menerima kondisi dia. Terus itu juga justru malah kalau kamu tahu dia ternyata punya kehidupan yang sulit, justru malah nanti kamu akan kesal ke dia. Kayak gitu, justru malah nanti akan mengganggu kamu, ya mengganggu pikiranmu seperti itu. Ya, atau bahkan bisa jadi dia akan ditinggalkan oleh kamu gitu. Nah, dia beranggapan seperti itu ya. Sedangkan kamu di sini orang yang sangat menghargai keterbukaan dan kejujuran. Jadi bertolak belakang aku lihat di sini. Akhirnya akibat dari miskomunikasi, banyaknya kesalahpahaman, komunikasi yang buruk di antara kalian, ya udah hubungan kalian rusak. Aku lihat di sini bahkan ya aku lihat di sini mungkin sempat ya kamu kayak ingin memperbaiki komunikasi, terus kayak sempat kamu bertanya, kamu kenapa ya, ada apa yang terjadi denganmu, karena ya itu tadi, kamu dengan dia ini punya ikatan spiritual yang kuat, sehingga kamu walaupun dengan dia berjauhan, ada jarak, selalu kayak ada insting yang bermain di sini ya, selalu ada selalu insting kalian itu kayak selalu menunjukkan alarmnya lah gitu ya. Kalau misalkan dia kangen kamu, ya kamu tiba-tiba ngerasa kangen gitu ke dia gitu. Dan aku lihat seiring berjalannya waktu, justru malah masalah yang dia buat ini udah nggak bisa terkendali lagi olehmu ya. Yang manipulatif itulah, bohong itulah. Nah, kemudian di sini ada the Fool. Aku lihat memang sebenarnya dia itu kenal sama kamu itu spontan, atau ngedeketin kamu itu spontan gitu ya. Entah di sini kamu duluan yang ngajak dia berkenalan, atau dia duluan yang ngajak kamu berkenalan. Intinya itu kayak nggak ada rencana yang dianya tuh nggak ada rencana yang gimana gitu. Ketika entah mungkin kamu yang menghubungi dia duluan, ngajak kenalan, ya udah dia terima aja gitu loh. Dia sambut aja, tapi
dia tuh kayak nggak ada rencana yang gimana-gimana sama kamu. Taunya nyaman, taunya senang, taunya ya menikmati lah ya momen-momen saat diperhatikan kamu, saat ditanyai oleh kamu, saat disayangi oleh kamu. Jadi dia ngerasa bahagia, ngerasa nyaman. Tapi apakah dia ada niatan untuk berkomitmen? Oh tidak gitu. The Fool ini hanya untuk senang-senang, hanya untuk have fun aja gitu. Pas dijalani loh kok ya enak kayak gitu loh ya, paham ya. Jadi nggak diduga, nggak disangka, nggak diduga, nggak direncanakan, tapi pas dia melangkah mendekati kamu atau berbaur dengan kamu lah ya kok enak gitu. Kemudian aku melihat bahwa that berarti ada situasi, entah ini kamu atau dia, bisa jadi juga kalian berdua tidak menginginkan hubungan ini berakhir atau tidak menginginkan hubungan ini berubah. Ya, sayangnya di sini kalau ada that reverse berarti ada situasi yang berulang terus terjadi dan menghambat hubungan kalian untuk bisa berkembang. Kemudian situasi yang berulang ini itu menjadi suatu pola yang menyakitkan. Misalkan hubungannya on off karena mungkin dia suka selingkuh ya. Misalkan bulan ini sama si A, ketahuanlah sama kamu ternyata dia selingkuh dari kamu. Oke, dia ngejalani, kamu menyerah misalkan gitu ya. Kamu misalkan kalah debat lah sama dia. Oke, kamu akhirnya mencoba untuk move on. Giliran dia sudah selesai dengan si A, dia kucuk-kucuk datang lagi minta maaf. Akhirnya kamu berikan kesempatan. Nggak lama dari itu ternyata kamu lihat lagi dia ternyata sudah bersama si B. Gitu terus aku lihat, kamu selalu memberikan maaf dan memberikan dia kesempatan, tapi dia selalu mengulang perselingkuhan yang sama atau pola yang sama atau apapun. Kalau nggak tentang perselingkuhan, apalah yang berpolanya itu sama. Bahkan cara dia melakukannya pun sama. Gitu. Yang tadinya komunikasi sama kamu intim, tiba-tiba kok beberapa hari langsung ngilang, udah nggak ada kabar lagi. Tahu-tahu udah posting di media sosial bersama si A, si B kayak gitu. Ya akhirnya di sini kamu tahu, misalkan kayak gitu. Nah, sehingga hubungan ini tuh memang bukan hanya terkesan tapi ya memang toksik. Aku lihat di sini ya, hubungan ini sudah toksik, hubungan ini menyakitkan, hubungan ini tidak ada kemajuan ya. Sehingga kalau memang kalian ingin tetap bersama, maka aku lihat di sini harus ada yang diakhiri, harus ada yang dirubah secara signifikan tentang sesuatu yang menyakitkan itu ya. Dan itu memang menyakitkan sekali, perubahan atau transisi yang terjadi untuk berubahnya secara signifikan orang yang menyakiti itu memang menyakitkan. Bahkan bukan hanya orang yang menyakiti, tapi korbannya pun itu rasanya sakit gitu. Tapi ya mau nggak mau, agar hubungan ini bisa lebih kuat dan lebih jujur gitu loh. Perubahan secara signifikannya apa? Banyak hal, mungkin dia harus disadarkan dulu dengan dikhianati juga, atau kayak nggak ada jalan untuk tetap bersama kamu. Selalu aja ketika kamu terima untuk balikan lagi, ada aja yang menghambat kalian untuk tidak bersama kayak gitu. Makanya di sini mungkin hubungannya on off gitu ya. Berarti si dianya harus bisa berubah dulu secara signifikan dan besar-besaran tentang apa yang selama ini dia perbuat berulang kali terhadap kamu yang menyakiti kamu gitu. Nah, aku lihat juga di sini Ace of Pentacles ya. Dia itu selalu mencoba cari pasangan yang mungkin di circle pekerjaan atau circle pokoknya yang di sekeliling dia ya. Mungkin satu kantor atau satu bidang gitu ya, misalkan dia arsitek, berarti dia cari pasangan juga yang arsitek. Kenapa seperti itu? Karena dia merasa bahwa kalau misalkan dia tahu pasangan dia itu pekerjaannya 11-12 sama dia paling nggak tahu tentang kekayaan pasangan
ya, karena ini Ace of Pentacles ya. Dia merasa akan bisa seimbang, bisa berkelimpahan dengan pasangannya seperti itu. Jadi mungkin kamu dengan dia mungkin satu kantor atau mungkin satu bidang, kayak misalkan itu tadi, misalkan dia arsitektur, kamu juga dia arsitek, kamu arsitek, atau yang berhubungan dengan arsitek apa? Dia arsitek, mungkin kamu kontraktor. Nah, seperti itu. Ya, atau kamu yang berhubungan dengan itu gitu ya. Ya semacam itulah ya, pokoknya yang selinier gitulah pekerjaannya. Intinya dia tahu gitu loh pendapatan dari pasangannya, karena ini Ace of Pentacles. Memang dia itu mencari pasangan untuk bisa memberikan kestabilan dan kemapanan atau keberlimpahan secara materi gitu loh. Ya, aku lihat di sini dia pengen punya pasangan yang bisa ngebantu dia secara materi dan juga bisa mendukung dia, bisa membantu dia untuk bertumbuh dan berkembang dari karir dan keuangan kayak gitu. Nah, jadi kemungkinan selingkuhannya dari situ-situlah ya, dari circle dia itulah, dekat-dekat dia itu. Nah, bahkan kamu pun seperti itu. Tapi ketika bersama kamu, dia merasa bahwa kamu itu orang yang mau gitu loh, membantu dia, orang yang mau support dia, bahkan ya mungkin bantu materi juga gitu. Apalagi di sini ya support kamu untuk dia bertumbuh dan berkembang. Kemudian aku melihat di sini dia kayak ngeliat kamu itu ada cinta yang memang tulus. Ya, ada cinta yang permanen gitu loh. Gimana ya aku harus sebutnya, gini. Dia berpikir bahwa kamu itu udah aku hianati misalkan ya, kamu itu udah aku selingkuhin berulang kali, tapi kamu selalu menerima, kamu selalu balik lagi ke aku, kamu selalu mau lagi menerima aku. Nah, jadi dia berpikir bahwa kamu itu punya cinta yang permanen, cinta yang setia sama dia kayak gitu. Nah, lebih dia senangnya lagi nggak mau pergi dari kamu, dia lihat ternyata keuangan kamu itu lebih baik dari dia, keuangan kamu itu lebih mapan atau lebih stabil dari dia. Terus itu dia juga lihat kamu itu orang yang mungkin profesional di bidangnya, terus itu juga kamu nggak punya banyak masalah tentang keuangan ya, kamu stabil, maksudnya itu nggak banyak masalah lah tentang keuangan. Terus itu juga kamu itu selalu kamu itu selalu mengusahakan terhadap dia ya. Ketika kalian bersama itu kamu selalu mengusahakan gimana caranya agar dia bisa merasa nyaman saat berada di dekat kamu. Nah, itu yang membuat dia merasa iya kok enak ketika ngejalanin sama kamu, ya kok enak itu karena kamu akan mengusahakan segala cara, kamu akan menggunakan banyak cara untuk dia merasa nyaman dan aman gitu loh, menikmati dengan kamu gitu ya, dengan perhatian kamu, dengan kamu memberinya materi, dengan memenuhi semua kebutuhan dia atau apapun gitu ya. Jadi dia ngerasa enak sama kamu gitu ya. Nah, kemudian ada Six of Cups. Ya, aku lihat kan memang kamu dengan dia ini sudah berpisah, entah jeda, entah memang sudah saling menarik diri. Intinya nggak intim lah ya, nggak intim, nggak saling dekat gitu. Tapi aku melihat kayak, karena ini Six of Cup berarti dia ini kayak menghidupkan rasa cinta dia kembali, atau menghidupkan kembali masa lalunya bersama kamu. Bukan cinta sih, lebih tepatnya kayak menghidupkan kembali masa lalu, maksudnya mungkin kenangan ya, lebih tepatnya kenangan. Dia menghidupkan kembali kenangan-kenangan yang dulu pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Jadi dia sering akhir-akhir ini tuh kepikiran apa yang pernah terjadi di antara kalian dulu ya. Terus itu kamu pernah ngapain, kamu pernah memberi apa, intinya apa yang dulu pernah terjadi di antara kamu dengan dia itu sering dia pikirkan ya, sering dia bernostalgia lah ya, intinya gitu. Dia sering bernostalgia dengan kamu, dengan terhadap pikirannya gitu, pikirannya selalu bernostalgia tentang kamu. Terus itu juga aku melihat di sini saat ini tuh dia sedang menahan diri ya untuk menjalin hubungan atau kembali ke kamu. Tapi
Akibat dari dia terus-terusan menahan dan menahan perasaan dia, menahan dirinya untuk tidak datang ke kamu, semakin timbul rasa rindu dan rindu. Gitu. Ya, karena kan dia selalu bernostalgia terus tentang kamu. Jadi selalu timbul ada rasa nyaman, ada rasa rindu. Ya dulu kamu pernah giniin aku ya, kamu pernah ngasih aku gini. Jadi di otaknya itu kayak sudah tersetting bahwa kamu itu memberikan dia kenyamanan, sehingga timbullah rasa rindu, pengen bersama kamu lagi, pengen dekat sama kamu lagi, pengen dimanja, pengen disayang, pengen diperhatikan, nah kayak gitu ya. Nah jadi kalau aku lihat sih mungkin kemungkinan dia akan datang lagi ke kamu ya, karena di sini juga ada Knight of Wands. Jadi kemungkinan dia akan datang lagi ke kamu setelah, tapi ini ya setelah sekian lama gitu. Kalau aku lihat mungkin nggak dalam waktu cepat ya. Setelah kalian sudah lama berpisah tuh ya, semakin dia kepikiran kamu, semakin dia rindu. Nah di sini dia akan semakin ingin maju untuk datang ke kamu seperti itu. Cuman dia tahu dia kan sama ini berulang kali tuh nyakitin kamu, dan apa yang dia mau selama ini selalu kamu turutin, tapi sedangkan dia ketika kamu mau sesuatu dia nggak pernah menuruti kamu, sehingga ketika dia nanti datang dia nggak mau dia nggak akan datang dengan tangan kosong saja. Maksudnya bukan berarti dia bawa tentengan, buah-buahan gitu, enggak. Maksudnya itu perencanaan ya, dia akan membawa perencanaan. Jadi dia akan datang dengan mengiming-imingi apa yang selama ini kamu harapkan dari dia. Misalkan selama ini kamu mengharapkan dia untuk tulus sayang sama kamu, atau hanya berfokus padamu saja, jangan selingkuh-selingkuh lagi. Oke, dia akan mengiming-imingi itu, datang ke kamu dengan bilang cuman kamu kok satu-satunya yang aku punya, yang aku sayang, bla bla bla, kayak gitu ya. Sehingga keinginan kamu selama ini yang masih terpendam atau tidak bisa dia penuhi selama ini, itu kayak terpenuhi sekarang ya, agar bisa mendapatkan perhatian kamu lagi gitu, agar bisa dimaafkan oleh kamu lagi, kayak gitu. Itu taktik dia yang akan dia lakukan. Atau apa deh, kamu dulu pengen apa sama dia, pengen berkomitmen kah, ya dia akan datang dengan ya aku siap untuk berkomitmen dengan kamu gitu. Padahal sebenarnya untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, seperti itu ya. Oke. Bagaimana pesan semesta untuk kalian ya? Apakah kalian pantas untuk menerima dia lagi, atau sudah cukup akhiri hubungan ini? Apakah kalian harus tetap bertahan atau akhiri? Oke, dia tidak mau keluar lagi. Oh, ada dua ini. Biasanya ada dua ya, ada by the books dan observer. Berarti di sini aku melihat bahwa kalau misalkan hubungan ini bisa mau satu sama lain saling memahami, saling menghormati ya, terus saling menghargai ya, entah itu terhadap siapakah dia di lingkungannya, budayanya seperti apa, pengalaman hidup mereka seperti apa itu ya, dan juga dia mau dengan kamu, jika ada suatu perbedaan itu mencari jalan tengahnya, kemungkinan hubungan kalian akan bisa berkembang ya, karena memang saling menghormati satu sama lain. Tapi jika itu sebaliknya ya, nah sebaliknya, kira-kira kalau saat ini aja dia tidak menghormati, tidak menghargai kamu, tidak memberikan kejelasan, emang kemudian hari kamu bisa menetapkan bahwa dia akan bisa berubah gitu loh ya. Jadi kalau misalkan memang
selama ini ternyata dia selalu mencoba melanggar aturanmu, melanggar prinsipmu, melanggar pemahamanmu tentang adat istiadat, tentang budaya, tentang lingkungan, tentang pengalamanmu, tentang pola pikirmu gitu ya, maka ya akan ada situasi tekanan, ya kan? Akan ada rasa yang merasa tertekan seperti itu, baik salah satu pihak atau justru malah kedua belah pihak gitu ya. Jadi coba pahami lagi konteksnya ketika dia ini ada di hidupmu, apakah dia bisa menghargai kamu, menghormati kamu, mengenal lingkunganmu, mengenal budayamu, mengenal pengalamanmu, mengenal pola pikirmu gitu, dan bisa mencari jalan tengah dikala kalian ada perbedaan gitu ya. Kalau misalkan dia selalu mencoba untuk melanggar semua prinsipmu, aturanmu, ya, pola pikirmu, ya, adat istiadat, budaya, lingkungan atau pengalamanmu, ya, apa yang perlu harus dipertahankan gitu loh, ya. Jadi seperti itu ya, agar kalian tuh lebih paham. Hidup ini dalam hubungan itu ya harus dari kedua belah pihak yang mau sama-sama berjuang gitu loh. Nih kayak segerombolan gajah ini kan, gajah itu kan diindikasikan makhluk apa sih namanya, makhluk sosial yang makhluk sosial. Kalau makhluk yang berkumpul dan ya bergrup. Nah, mereka itu akan saling bergantung sama satu sama lain kan. Nah, makanya mereka kalau misalkan ada pemangsa itu justru malah takut sama mereka. Tapi kalau misalkan ada salah satu dari mereka si gajah ini yang lepas dari grupnya, disitulah dia siap untuk dimangsa, ya kan? Nah, jadi karena ini gajahnya itu bergerombol, maka kalian bisa kuat hubungannya. Tapi kalau misalkan salah satu di antara kalian ada yang keluar dari penyatuan ini, ya, maksudnya dari aturan alam gitu ya, ya udah, maka siap-siaplah yang keluar ini siap dimangsa atau siap kehilangan gitu kan, kehilangan gerombolan ini, akan ditinggal gitu sama gerombolan ini, nggak mungkin karena akan dicari gitu ya, seperti itu. Jadi coba pikirkan lagi, apakah dia mau sama-sama memperjuangkan hubungan ini atau dia independen sendirian gitu loh. Jadi aku lihat mungkin selama ini ngerasa berdua tapi rasa single gitu. Karena memang aku lihat di sini terkadang kamu itu tidak bisa melihat kingdom tuh ini deh, kita anggap aja dunia luar ya. Kamu tidak akan bisa melihat bumi ini, bentuk bumi ini, kalau misalkan kamu hanya menutup diri di dalam rumah. Kamu nggak akan tahu bumi ini sebesar apa, kamu nggak akan tahu di luar sana ternyata akan seluas apa gitu ya. Kamu nggak akan tahu di luar sana itu bentuk warna setiap kota itu seperti apa, indahnya kota-kota itu seperti apa, ya kan? Ya walaupun ada internet, ada Google, ya kamu bisa ngeliat foto itu, tapi dari foto-foto itu kan hanya 2 dimensi ya kan, 2 dimensi. Sedangkan bumi ini adalah 4 dimensi, 5 dimensi mungkin ya, intinya berbentuk. Nah, kalau kamu tidak melihatnya dari satelit, dari dari luar angkasa, maka kamu nggak akan melihat dunia ini sebesar apa gitu loh. Paham ya? Jadi kamu itu mungkin selama ini hanya berpegang teguh pada dia, tapi kamu tidak melihat bahwa di luar sana tuh banyak loh pria lain atau wanita lain gitu ya. Nah, makanya di sini aku melihat ada dari kalian itu yang selalu tetap bertahan walaupun kamu disakiti, walaupun kamu diselingkuhi, dikhianati gitu ya. Sehingga ketika pandangan kamu hanya bertumpu pada
di dalam rumah atau pada dia seorang, maka di sini perasaan kamu hanya bercampur aduk pada itu saja gitu. Kamu tidak melihat dari sudut pandang kamu ketika kamu melihat misalkan kota Jakarta itu seperti apa dibandingkan dengan kota Yogyakarta yang seperti apa gitu loh. Sama dengan kamu memandang dia, kamu ketika hanya kenalnya satu orang ini, kamu tidak bisa membandingkan dia dengan si A, dia dengan si B gitu. Padahal ternyata oh dia ini lebih ternyata si A ini lebih baik loh dari dia, oh ternyata si B ini lebih baik dari si A. Nah kayak gitu loh ya. Jadi aku melihat kenapa kamu sering perasaannya itu takut untuk move on, takut untuk meninggalkan itu ya, karena ada perasaan campur aduk yang sebenarnya pola pikirmu atau sudut pandangmu terbatas seperti itu ya, sehingga kamu seringkali kalau udah mendengar sesuatu dari seseorang, kamu kayak percaya-percaya aja gitu, yakin-yakin aja gitu. Jadi ketika dia mau manipulasi kamu percaya-percaya aja, kamu ngikut-ngikutin aja mau dia gitu, karena sudut pandangmu terbatas pada dia seorang. Seperti itu ya. Jadi kamu coba mencari pengalaman ya, karena di dunia ini luas gitu loh. Terus itu juga aku melihat di sini kalian kan jarang banget ya meluangkan waktu bersama, sehingga ya udah sudut pandangmu, pola pikirmu ya hanya sebatas ketika kalian ngobrol aja. Abis itu udah nggak tahu, kamu itu nggak tahu sebenarnya dia ini bibit bebet bobotnya seperti apa, aslinya nih orang seperti apa, berasal dari keluarga yang turunannya seperti apapun kamu nggak tahu. Aku lihat di sini. Jadi sebaiknya gini, silahkan kalau misalkan kamu masih tetap ingin memperbaiki atau bertahan dengan si dia, silahkan. Yang terpenting adalah kenali dulu. Cobalah kamu oke, kalau memang kamu udah memutuskan nih ya tetap mau sama dia, paling tidak kamu kenali, carilah ke tempat yang lebih tinggi. Maksudnya itu carilah informasi-informasi yang lebih detail, lebih selektif, lebih banyak tentang siapa sih dia gitu ya. Jangan hanya kamu tahu hanya dari omongannya doang ya, pas kenalan cuma tahu nama, terus tahu tempat tinggal, tahu umur, tahu tanggal lahir. Bukan hanya sekedar itu, kamu juga harus tahu dia ini keturunannya dari siapa-siapa, orang tuanya dari kalangan apa ya, tradisi budaya keluarga dia seperti apa, harus banyak kamu tahu. Jadi sebaiknya di sini sebelum kamu percaya bahwa kamu harus bersama dia, paling tidak kamu harus memiliki pandangan luas dulu tentang dia ini siapa gitu ya. Nah di sini baru kamu bisa akan berinteraksi atau memperbaiki hubungan kalian lebih baik dan lebih cepat tanpa kamu sadari. Yang terpenting adalah kamu tahu dulu dia ini siapa ya, karena ya itu tadi, kamu hanya percaya pada satu omongan saja dari dia saja, sedangkan si dia aja orangnya manipulatif gitu ye. Oke, kurasa cukup. Silahkan kalau misalkan mau diterima lagi, it's okay. Yang terpenting adalah kamu tahu dulu dia ini siapa. Ketika kamu tahu ya kamu bisa ambil kesimpulan apakah memang pantas untuk kamu tetap pertahankan atau tidak gitu ya. Nanti di situ kamu akan kayak terjelaskan lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah dan juga harus bisa sama-sama untuk berkontribusi di hubungan ini. Jangan hanya sebelah pihak doang yang ya kamunya mah effort, dia berkontribusi untuk hubungan ini tetap bersama, tetap langgeng, dianya mah entah kemana gitu ya, entah ke si A, si B, si C ya, sama aja bohong gitu ya. Jadi inilah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Capricorn, Scorpio, sorry. Energi paling kuat ada Scorpio ya.
Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, aku pernah baca tuh komen ya, salah satu komen katanya, kalau baca selalu dia akan datang, tapi kok nggak datang-datang? Oke, aku jawab ya. Dalam pembacaan tarot itu sebenarnya udah aku berulang kali sih sebutin ke kalian ya, di tarot itu tidak mengenal tanggal pasti atau waktu pastinya tepatnya akan sama ya, akan tepat gitu loh, akan tepat gitu ya. Karena ini pembacaan energi ya, energi itu bisa dalam sedetik pun bisa berubah-ubah gitu ya. Jadi tergantung dari orangnya, terus itu juga dari kesiapan, kemampuan, keinginan dari orang tersebut gitu ya. Jadi setiap orang itu beda-beda. Oke, kalau misalkan perkiraan deh ya, perkiraan kapan sih dia akan datang? Kemungkinan 1 bulan ke depan ya, 1 bulan ke depan itu paling cepat ya. Nah, ini pun bisa energinya bisa lebih cepat atau justru malah lebih lambat ya dari 1 bulan ke depan. Jadi daripada kamu hanya menunggu orang ini saja kapan datang, fokus aja pada dirimu. Cobalah kalau misalkan kamu memang ingin, misalkan memang sudah mantap pengen balikan lagi atau pengen tetap menerima dia, pahami dulu karakter dia ini siapa, dia ini berasal dari orang yang seperti apa ya. Jadi jangan cuma taunya dia ini tukang selingkuh, dia ini orangnya ramah, dia ini orangnya baik, dia ini begini begitu. Bukan hanya sekedar itu, bukan hanya yang basic-basicnya aja. Ya, kamu harus kenal juga circle dia ini orangnya seperti apa, pertemanannya bagaimana, apakah dia memang orang yang berteman dengan orang-orang yang baik ya. Apalagi zaman sekarang loh, pergaulan itu banyak sekali yang pergaulan bebas. Jangan salah, siapa tak banyak justru malah orang-orang yang kelihatannya polos, mukanya polos ya, yang diem-diem, yang engge-engge, yang pokoknya kelihatannya baik banget gitu mukanya ya, taunya hamil duluan, taunya pakai narkoba, taunya ya apalah gitu ya, pokoknya ternyata lebih nakal dari orang-orang yang kelihatannya barbar gitu ya. Jadi kalian harus lebih teliti dulu deh gitu ya, jangan terlalu menggebu-gebu banget kalau kamu belum tahu siapa sebenarnya dia gitu ya. Oke, untuk shio-nya di sini ada shio kamu atau shio dia. Ada kelinci, ada shio kelinci, shio kuda, shio kambing, shio macan, shio naga, shio ayam, shio monyet, dan shio kerbau. Bulannya di sini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya. Atau ya apa, mungkin bulan pertemuan kalian pertama kali, atau bulan kenalan kalian kemarin, atau bahkan mungkin bulan berakhirnya hubungan kalian terakhir kali gitu ya. Ada Januari, Juni, November, Oktober, Maret, Februari, Agustus, dan April. Ini ada angka ini bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau nomor rumah, nomor apa lagi ya, terserah deh yang berhubungan antara kamu dengan dia. Ada 7, 22, 28, 10, 12, 2, kemudian 8, 30, dan 4. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.